Ya halo semuanya, selamat datang di channel ini. Terima kasih udah klik video ini. Dan ya, udah lama gua nggak bikin video ya. Terlihat dari video terakhir udah sekitar 2 atau 3 bulan gitu kan. Gua nggak upload per-YouTubean duniawi gitu kan. Oke, sekarang gua balik lagi dan akan membawakan sebuah kisah dari seorang Nazi. Bahkan oleh Nazi sendiri dianggap terlalu sadis. Dia adalah Oskar Dirlewanger. Seorang sejarawan pernah menyebut Oskar sebagai ahli pemusnah dan pemuja sadisme. Dan gimana kisah dari Oskar? Dan seperti biasa, langsung aja dimulai. Sebagai seorang pemuda, Oskar Dirlewanger masuk militer, bergabung dengan tentara Prusia, salah satu negara bagian dari Jerman pada kala itu. Dalam karirnya dia berpangkat letnan dan ikut serta dalam invasi Jerman ke Belgia. Kemudian pada masa itu Oskar ditangkap oleh pemerintah Rumania setelah Jerman menyerah pada Perang Dunia Pertama. Meskipun begitu, Oskar menolak untuk dijadikan tahanan dan membuat rencana untuk kabur dari penjara. Dia kemudian memimpin tahanan di penjara tersebut untuk kabur dari penjara. Setelah lolos, dia pun kembali ke Jerman. Sejarawan akan selalu mengaitkan kesadisannya yang dilakukan pada Perang Dunia Kedua dengan siksaan yang mungkin dia alami di penjara Rumania. Pada masa transisi antara Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua, setelah melarikan diri dari Rumania, Oskar berubah secara mental dan kepribadian. Di Jerman, tak jarang dia melakukan kerusuhan gitu ya, dan berurusan dengan kepolisian setempat. Sebuah laporan polisi Jerman menggambarkan dia sebagai seorang yang tidak stabil secara mental, fanatik akan kekerasan dan alkohol, yang memiliki kebiasaan anarkis di bawah pengaruh obat-obatan. Dalam masa-masa kemelut politik Jerman, Oskar memulai melibatkan dirinya dengan politik dan bergabung dengan beberapa milisi paramiliter sayap kanan, Freikorps. Dia juga berperang melawan nasionalis Polandia dan komunis Jerman. Pada tahun 1921, dia kemudian memimpin sebuah serangan dengan menaiki kereta lapis baja menuju Sachsenhausen, Jerman. Itu adalah daerah yang diduduki oleh Max Holt dan kelompok milisi Partai Komunis Jerman. Dalam serangan pembasmian komunisme, Oskar tertembak di bagian kepala dan terluka parah. Namun dia masih hidup dan kemudian dinyatakan berhasil membebaskan kota Sachsenhausen dari cengkeraman komunis. Lalu dia kemudian menerima kewarganegaraan kehormatan pada tahun 1935. Dalam mengejar pendidikannya, Oskar diketahui belajar di Goethe University dan pada tahun 1922 ia memperoleh gelar doktor dalam ilmu politik. Setahun kemudian ia resmi bergabung dengan Partai Nazi. Setelah itu ia melakukan berbagai pekerjaan tetap termasuk bekerja di pabrik dan di bank. Tetapi tidak butuh waktu lama baginya untuk berurusan dengan hukum. Setelah mendaftar di Partai Nazi, Oskar dituduh memperkosa seorang gadis berusia 14 tahun. Gelar doktornya dicabut sebelum kemudian dia diadili dan dihukum. Dia bahkan menjalani 2 tahun penjara karena penyerangan itu. Pasca 2 tahun berlalu, Oskar memutar tuduhan atas penyerangan yang dia lakukan dan hukum yang dia terima sebagai konspirasi politik. Dia kemudian mengirim surat kepada Heinrich Himmler yang mengatakan bahwa dia tidak bersalah. Dalam surat itu tercantum petisi yang dia tulis di mana dia mengatakan bahwa dia ingin bergabung dengan satuan Waffen SS Nazi. Beruntung baginya, salah satu rekan prajuritnya di Perang Dunia Pertama menjaminnya, meyakinkan Partai Nazi untuk mengizinkannya kembali ke militer sebagai perwira Waffen SS. Pasukan Armeenschutzstaffel, juga dikenal sebagai Waffen SS, adalah unit militan bersenjata di bawah komando Partai Nazi dan Adolf Hitler secara pribadi.
pasca agresi besar-besaran Nazi di daratan Eropa. Oscar dan unit Waffen SS yang ditempatkan di Polandia sebagian satuan keamanan yang bertugas menjaga kota-kota sipil di luar kamp konsentrasi. Unit itu terdiri dari mantan pemburu, penjahat, dan tentara militer, bersama dengan beberapa tentara sipil yang sebagian besar memiliki sejarah kekerasan dan haus darah. Pada masa-masa itu, Oscar diketahui kerap merekrut orang-orang dari kamp-kamp dan kota-kota sebagai anak buah, memaksa mereka menjadi budak dengan memukuli dan mengancam mereka. Lebih buruk dari itu adalah perlakuannya terhadap orang-orang di kamp konsentrasi dan distrik Yahudi di Warszawa. Oscar berulang kali menjarah mereka, menculik anak-anak, dan menuntut uang tebusan. Untuk menghibur tentaranya, Oscar kerap menyiksa para tentara di kamp konsentrasi dan menyuntikkan bahan kimia berbahaya kepada wanita-wanita muda, yaitu racun saraf yang menyebabkan kematian yang kejam dan menyakitkan. Tidak hanya itu, dia juga akan memerintahkan ratusan anak untuk disembelih sekaligus tanpa alasan yang jelas. Penyembelihan itu pun kerap dilakukan dengan pisau dan bayonet untuk menghemat peluru. Tak kala ditugaskan di Rusia, Oscar diketahui sering membakar wanita dan anak-anak secara hidup-hidup, dan kemudian membiarkan sekawanan anjing kelaparan memakani mayat-mayat mereka. Bahkan desas-desus di kalangan tentara Nazi sendiri mengatakan bahwa Oscar sering memutilasi para wanita Yahudi dan merebus mereka dengan daging kuda untuk membuat sabun. Kala pemberontakan pecah di distrik Yahudi, Oscar memimpin anak buahnya ke Warszawa, memperkosa dan menjajah penduduk desa sebelum kemudian membunuh lebih dari 40.000 orang. Pasca kejadian itu, dia dianugerahi kehormatan Jerman Knight Cross of Iron Cross oleh negara atas usahanya selama menekan pemberontakan. Gelar kehormatan itu diberikan kepada Oscar karena dia memiliki koneksi pangkat yang lebih tinggi, yang bersedia melencengkan fakta atas apa yang sebenarnya terjadi di lapangan. Tentu saja terlepas dari apa yang didengar atasan, tentara-tentara kalangan bawah lebih paham atas kebenaran dari Oscar. Rumor yang menyebar tentang kekejaman di kalangan tentara Nazi sendiri pada akhirnya sampai ke telinga tentara sekutu yang kemudian menjadikannya target utama pembasmian Nazi. Terjadi pada tanggal 1 Juni tahun 1945. Hanya 1 bulan setelah Hitler bunuh diri dan Jerman menyerah, Oscar yang sembunyi pada akhirnya ditemukan dan ditangkap oleh tentara sekutu. Dia kemudian dibawa dan ditempatkan di sebuah kamp penjara di perbatasan Prancis. 5 hari setelah dimasukkan penjara, dia dikabarkan meninggal karena sebab alami. Kematian Oscar ini sempat diperdebatkan oleh beberapa kalangan. Pasalnya, dia dilaporkan sehat saat dimasukkan ke penjara. Beberapa pejabat Jerman mengeklaim bahwa Oscar telah dipukuli sampai mati oleh penjaga penjara Prancis. Namun terlepas dari perdebatan itu, laporan kematian Oscar tetap dirilis ke publik dan dikabarkan kepada seluruh dunia. Kala itu masih banyak spekulasi apakah dia benar-benar mati atau tidak. Lalu pada tahun 1960, pemerintah Prancis yang menjabat pada akhirnya membongkar kuburan Oscar untuk meluruskan rumor yang beredar. Setelah kuburan digali, nampaklah di sana sosok yang sudah membusuk, layaknya mayat pada umumnya. Oke, sekianlah video kali ini. Buat lo yang suka dengan channel ini, lo bisa like gitu, bisa share video ini ke seluruh dunia gitu kan. Dan bisa subscribe channel gue gitu kan. Buat lo yang suka dengan kisah-kisah misteri, kisah-kisah horor gitu ya, kisah-kisah tokoh-tokoh dan kisah-kisah bencana-bencana mungkin ya, bencana alam gitu. Lu bisa cek channel gua gitu kan. Di situ banyak video-video yang menarik gitu loh menurut gua gitu kan. Menurut gua menarik dan lu bisa nonton gitu kan. Oke, sekian dan terima kasih. Adios.